Kayak lu misalnya, lu udah hafal berapa surat? Al-Fatihah tadi udah. 3. Trikul, karena anak zaman sekarang katanya harus trikul. Sudah ada. Trikul dan seneng banget. Kayak Raymond baru hafal Qul huwallahu ahad aja pamer. Ali kelas pamer dia. Iya, Kenapa? baru astagfirullah aja komennya astagfirullah terus sekarang. Udah sering ya. Wah, astagfirullahnya fasih udah Iya, ya. astagfirullah pasti dipuji ya. Nah, kenapa? Karena mereka menghargai sedikit yang mereka dapat. Karena mereka punya why-nya itu. Benar. Itu sih yang sebenarnya membedain Udah antara orang yang yang tadi punya why dengan yang tidak punya why. Tapi termasuk ini Ustadz. Assalamualaikum sahabat Yuk Ngaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Main Yuk. Akhirnya podcast kita upload lagi. Iya, setelah kemarin ada Jepang Jowo, ini ada Cino Jowo. Bintang tamu kita luar biasa. Terima kasih Ustadz Feli, guruku. Terima kasih. Masya Allah. Saya terintimidasi sebagai non Chinese sendiri. Iya. Dia lagi belajar loh. Lagi belajar. Dia lagi belajar loh. Coba ajarin dulu dia. Kalau perkenalan dulu. Wojau Stephen Wongso. Kalau nama Chinese-ku Wang Chen. Wang Chen. Wangnya itu dari Seong. Oh, tapi berarti Wang Chen. Wang Chen. Tapi Wongnya nggak ada, jadi Wang Chen. Wang Chen itu kan nama kan. Berarti kalau ini marganya? Marganya Wang. Ong. Seong lah cindo tuh uang. Namanya juga Wang Chen ya. Ada uangnya tuh. Cuan juga kan. Aku Chen Kuo. Chen Kuo ya, Cuan Kuo. Ih, sama aja Anda. Iya, lumayan ya. Wah, ini lagi hangat berita tentang Stephen, Pak. Iya. Kemarin di ruangan ini kayaknya. Iya, di ruangan ini. Bersama Anda terjadi sesuatu yang hebat. Masya Allah. Wah, ada Masya Allah. Subhanallah. Wah, luar biasa ya. Gimana rasanya bro? Udah berapa hari nih? 5 hari. Udah 5 hari. Rasanya menyesal? Gak ada. Sama sekali. Kemarin di podcast Om Deddy juga bilang gak ada penyesalan sama sekali. Ditanya juga menyesal atau enggak? Gak ada. Ada penyesalannya ini sih. Apa? Kenapa gak masuk lebih awal? Asik. Anda kalau dari awal Muslim gak spesial. Nah, maksudnya ada pemikiran kenapa gak dari tahun lalu udah kontak-kontak Ustadz Feli. Iya sih, dia tahun lalu kontak aku soalnya. Udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Cuma waktu itu ada terkendala beberapa hal ya. Lalu kemudian baru datang sekitar 23 Ramadan baru masuk Islam. Iya. Wow. Minggu lalunya udah datang juga ke sini ngobrol-ngobrol sama Ustadz panjang gitu ya Ustadz. Iya, Ustadz cerita Stephen Wongso datang lagi sharing-sharing lah gitu. Iya. Dikasih buku juga saya. Iya, udah selesai. Saya suka yang habit Ustadz. Karena ini di buku Habit itu menjelaskan manusia yang mahir sesuatu itu ada long journey sebelumnya. Enggak ujuk-ujuk hebat pasti dilatih gitu. There is no such things as ujuk-ujuk. Jadi enggak ada yang namanya ujuk-ujuk. Itu perkataan Elon Musk enggak sih tadi ya, there's no such thing as ujuk-ujuk ya. Iya, karena di balik semua habits itu ada latihan dan repetisi. Jadi ada latihan dan pengulangan, kira-kira gitu. Nah itu terterapkan banget di dunia gym kan gitu kan ya. Betul. Langsung, please jangan lompat-lompat kemana-mana dulu. Ini lagi ngomongin dia Islam udah ngajak. Konsepnya lompat-lompat tadi disusun rapi lagi. Iya, gitu. Gimana antum? Nah ini beberapa hari udah masuk Islam, udah ikut puasa, ikut apa? Puasa mah lancar, anak gym, intermittent fasting dulu. Anak gym bro. Anak gym tuh tanpa Islam pun udah puasa ya. Iya. Tapi yang susah minumnya Ustadz. Iya sih. Tapi untungnya saya kan di indoor terus Ustadz. Jadi kalau outdoor mungkin kendalanya lain lagi. Katanya orang Stephen cheating katanya. Oh iya. Sengaja masuk Islamnya 23 Ramadan. Sisa dikit lagi katanya. Ya bentar lagi lebaran itu lebaran. Jadi dapat diskon cuma 7 doang. Harusnya besok lusa sekalian langsung mualaf sholat Id, langsung makan. Langsung lebaran ya. Tapi rasanya hidup jauh lebih tenang Ustadz. Oke. Asli ini saya bukan mengajak ini orang menginfluence orang buat masuk, tapi kalau ada hawa buat masuk tolong jangan ditolak gitu. Iya benar. Jadi karena jadi lebih tenang Ustadz. Jadi misalnya jam 12, ini sekitar jam 12-an, ini sholat zuhur dulu. Oke. Gitu. Langsung ngadep ke pencipta. Ya, jadi kayak lebih tenang gitu. Jadi sela-sela break, sela-sela gak break, dipaksa break itu enak ternyata. Relieving ya. Iya betul. Tapi bentar lagi nanti jadi berat itu kayaknya. Karena katanya di awal-awal doang ya. Betul. Kita baru hijrah juga gitu, baca Quran nangis. Sekarang kok beban ya. Gimana nih memunculkan rasa ini lagi gitu. Lalu pasti belajar memualah berarti. Iya benar. Aku harus
Murtad dulu dong saya. Tapi benar sih, ini ada hubungannya karena mu'alaf itu hatinya langsung bersih. Iya benar. Oh iya, masalah. Nah, jadi karena dia bersih, dia lebih mudah merasakan kenikmatan iman. Dan ini menurutku pelajaran perdana yang kita bisa dapetin dari podcast ini. Artinya dulu rasa manisnya iman itu ternyata berkaitan betul dengan maksiat. Paham gak sih maksudku? Jadi kalau dia kan udah dihitung benar-benar bersih kan. Iya benar. Kalau kita udah banyak maksiat udah kan. banyak maksiat lagi setelah itu, jadi mulai berat lagi. Tapi kita misal ngelihat orang-orang yang ngelihat dari luar aja nggak tahu perjalanannya ya. Lu masuk Islam. Lu tuh udah belajar lama, udah tahu lama, atau maksudnya dalam bulan Ramadan ini jadi baru belajar terus tertarik ngontak Ustaz gimana? Oh, kalau belajar udah dari tahun lalu. Tapi belajarnya benar-benar pelan Ustaz. Kan karena dulu pemikiran saya adalah aku mau mendalami dulu sampai baru akhirnya masuk. Tapi setelah aku mikir, setelah ngobrol sama Ustaz ya, lebih dekat setelah ngobrol sama Ustaz, kayaknya saya itu selama setahun cuma hafal Al-Fatihah. Itu pun bukan yang tajwidnya bener gitu Ustaz. Jadi udah bisa tajwid aja loh, GG loh. Jadi ngomong tajwidnya juga udah bagus. Ya maksudnya jadi setelah saya masuk dan mulai mendalami, lebih tepatnya setelah saya memutuskan untuk masuk, itu jadi belajarnya lebih giat. Iya. Bener ya, belajarnya lebih cepat ya. Sebelum memutuskan. Jadi sesudah masuk Islam belajarnya lebih cepat. Jadi mending menurutku tuh orang kalau serius mending langsung terjun dulu deh. Oke. Bener kan? Langsung syahadat dulu baru nutupin yang lainnya gitu ya. Tapi kan saya belajar tipis-tipis Ustaz gitu. Iya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya kalau Steven bukan, jadi gini Steve, ada dua pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang what and how, ada pembelajaran tentang why. Yang sudah selesai di Steven sebelum masuk Islam adalah why-nya udah selesai. Cuma what and how-nya belum selesai. Nah, what and how-nya ini mendingan masuk dulu. Baru belajar what and how. Bener. Ngafalin Fatihah, tajwid, tata cara sholat itu setelah masuk Islam aja. Nah, tapi kalau sebelumnya alasan kenapa aku harus milih Islam. Itu sih. Nah, iya berarti sepanjang itu tuh nyari why-nya dulu, baru nanti ibadah-ibadah tuh maksudnya sepanjang nyusul aja Soalnya banyak yang kebalik nih. Orang Islam itu biasanya fokusnya belajar ngapalin Quran dulu, tutor sholat dulu, tapi why-nya ini nggak ada. Kenapa aku harus Islam? Akhirnya ngejalaninnya nggak setengah-setengah. Itu mungkin karena dari lahir ya, karena agama turunan ya. Benar. Dan kepaksa mereka. Ikut aja. Ada beberapa orang, contoh misalnya kayak ada yang datang ke aku tahun 2022 itu ada 14 orang datang ke aku, ada yang hafal 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz, tapi mau murtad. Buset. Mau keluar daripada Islam. Waduh. Kalau fenomena yang sekarang kita lihat kan ada yang ngafalin Quran lalu merasa nggak ada manfaat kan. Iya sih. Lalu kemudian dia buka aurat dan segala macam. Tapi ya terlepas pilihan dia ya. Tapi ini artinya adalah apa? Artinya terpaksa. Jadi dia nggak dapat reason gitu maksudnya. Dia cuma disuruh melakukan ritual tapi nggak dapat reason. Karena whatever itu adalah agamanya atau whatever lah yang dia lakukan, apapun ya, kalau nggak ada reason itu cuma jadi ritual. Dan itu yang lu rasain kan ketika sebelum Islam kan? Oh iya, masuk akal. Oh berarti sama kayak ini Ustadz. Kayak misalnya saya ada tradisi Chinese. Ya. Sorry nggak relate ya. Sorry ya, nggak relate ya. Minoritas di sini sorry ya. Nah, gue biasanya buang pau aja gue. ada tradisi ini kan, pai. Tapi waktu pai itu hampa Ustadz. Karena betul. saya nggak tahu. Itu hanya repetisi. 3 kali gini. Terus taruh Yoso pakai tangan kiri. Benar. Terus tangan gini. Udah gitu. Sama kayak lu hidup juga sama, kerja juga sama. Kalau nggak ada reason, nggak ada purpose, ya kita semua jadi hampa sebenarnya. Iya, betul. Itu problematikanya tuh. Aku masih memproses pai tadi tuh apa? Pai itu nih sembahyang. Sembahyang. Pakai Yoso ya. Warna merah itu. Iya, jadi cuma ritual aja. Menurutku sama kayak gini kok. Bukannya itu semua kita juga sama. Artinya semua kita kan sama kan ya. Antum ketika dulu masih jadi fuckboy, ya kan? Cuma pacaran, putus, putus dan segala macam. Akhirnya jadi hampa karena nggak ada reason. Iya benar. Tapi kalau ada sesuatu tuh ada reasonnya apa? Ada reasonnya nggak sih pacaran putus? Cuma doang. Nyari kesenangan. Nyari kesenangan aja. Aku juga sama. Aku juga ketika ngeliatin hidupku dulu, aku cuma kayak kucing gitu maksudnya. Jadi menjalani muter-muter di situ-situ aja, looping. Bener. Seperti kata lu sebenarnya. Nah setelah kita looping, terus kita mikir ini semua untuk apa sih sebenarnya? Jadi nggak ada reason gitu maksudnya. Bener. Nah ini yang terjadi pada orang-orang yang tadi mau murtad dalam tanda kutip, ataupun orang yang tadi yang merasa ngapain ngafalin Quran, ini nggak penting, zaman sekarang nggak perlu Quran karena dia nggak punya reasonnya. Tapi kalau ada orang punya reason dan belum hafal Quran, dia benar-benar akan treasure atau benar-benar akan menghargai sedikit pun yang dia baca dan dia hafal. Dan akan berjuang untuk sampai bisa belajar terus Tat. Iya. Karena why itu kan bahan bakarnya gitu kan sih. Betul. Jadi orang nyari terus. Nah itu sih benar. Kayak lu misalnya, lu udah hafal berapa surat? Al-Fatihah tadi udah. 3. Trikul. Karena anak zaman sekarang katanya harus trikul. Sudah ada. Trikul dan seneng banget.
Kayak Raymond baru hafal qul huwallahu ahad aja pamer. Ali kelas pamer dia. Kenapa? Baru astagfirullah aja komennya astagfirullah terus sekarang. Udah sering ya. Wah, astagfirullahnya fasih udah astagfirullah fasih dipuji ya sekarang. Kenapa? Karena mereka menghargai sedikit yang mereka dapat karena mereka punya why-nya itu. Benar. Itu sih yang sebenarnya membedain antara orang yang yang tadi punya why dengan yang tidak punya why. Tapi termasuk ini Ustadz, termasuk ini Mas Sisko. Saya baca bukunya Ustadz Felix yang Habits itu benar-benar lumayan mengubah hidup. Jadi buat orang-orang di luar sana, bukan promosi ya, ini bukan promosi, tapi emang itu harus ini iklan aja ya, bukan promosi ya. Lebih sama ya, itu sinonim doang ya Ustadz ya. Linknya langsung keluar di bawah. Kalau ditempel berarti emang niatnya ya, emang niatnya promosi ya kalau ditempel ya. Langsung ada Shopee di mana gitu ya. Ini saya ngerasa buku Habits itu bener-bener ini Ustadz, saya ngerasa kenapa orang-orang dewasa nggak tahu ya, yang saya rasain kemarin adalah 3 tahun terakhir saya hanya nggak pernah belajar bahkan. Saya nggak pernah belajar Mas, jadi saya takut untuk memulai habit baru. Misalnya kayak saya pengen misalnya belajar untuk diving, males lagi, nggak bisa ngalahin orang itu. Aduh ngapain saya diving, mending main basket mending gym aja mending stand up aja Jadi saya melakukan repetisi yang saya suka akhirnya secara nggak langsung ya hidup saya stuck. Stuck di otak saya sendiri dan kemalasan. Setelah saya baca Habits itu kan berarti yang kenapa saya bisa basket, kenapa saya bisa nge-gym, karena itu repetisi yang saya lakukan di masa lalu, bukan berarti saya mahir kan. Benar. Nah setelah masuk Islam, secara nggak langsung saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Felix, similarity-nya sama, saya berarti sadar untuk Ustadz Felix sampai ke tahap ini, beliau melakukan hal yang sangat panjang. Pasti. Jadi saya mikir kayak why not? Jadi otomatis sekarang saya striving hal lain selain mempelajari agama Islam. Jadi teorinya sih 10.000 jam. Iya, 10.000 jam. Ya, itu ada penelitian di buku Outliers-nya Malcolm Gladwell 10.000 jam. Tapi bagi orang yang diberkahi itu lebih cepat lagi. Itu yang disebut dengan bakat kali ya. Jadi, berkah. Berkah karena hidup dia kan sekarang kan dia cepat belajar. Iya sih. Jadi mu'alaf itu kalau dia mau manfaatin waktunya dia cepat belajar. Kayak lu cepat belajar sebenarnya. Lumayan sih Ustaz. Lumayan. Jadi bisa motong jalur. Ya, shortcut dia ya. Apa karena ini Ustaz? Karena ada rasa semangat. Kayak dulu tuh kayak misalnya saya baca sini, males ngapain sih reasonnya kurang kuat. Setelah ini saya baca, aku pasti bisa. Mulut aku paksa terus hafal. Dan semangat tuh dari why. Oh semangatnya dari why ya Ustaz? Dari why. Semangat itu motivasi semua dari why. Kenapa aku harus melakukan ini? Semakin kita punya why yang kuat, semakin kita punya semangat dan yang nggak pernah putus. Bener sih. Jadi ada orang punya habits nggak punya why, ada orang punya why nggak mulai habits. Nah intinya adalah kalau kita punya why, kita akan bisa kemudian untuk endure. Dan kalau kita punya habits, itu nanti habits itu otomatisasi ke kita. Gitu. Iya sih, tapi gini coba lihat ya, ini kan belakangnya kan ada Cina nih. Kayak Jepang sama aja ya, beda ya? Cina ya? Ini sebenarnya Jepang sih sebenarnya. Cina. Ya, tapi Cina sama Jepang sama lah ya. Sama lah. Pertanyaannya gini, kenapa orang amazed ketika ada orang Cindo masuk Islam? Karena hal yang tidak biasa. Iya, di luar ekspektasi. Cindo tuh mayoritas ya bukan Muslim lah ya, apapun agamanya ya. Jadi ketika ada Cindo Muslim, kayak kok anomali gitu. Anomali. Dan sebenarnya Steven ketika sebelum dapat teman-teman Muslim, sebelum mulai kayak stand up dan segala macam, itu ngeliatin orang Islam tuh kayak apa sih sebenarnya? Nah, kalau itu jujur. Iya. Jujur saya ngelihatnya kayak semuanya sama aja. Iya, jelek ya? Enggak, iya, karena misalnya kayak mayoritas kan misalnya kayak berita ngebom, berita apa kan dilakukan oleh orang Islam. Tapi kalau setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa itu bisa kejadian? Karena mungkin mayoritas ya. Kalau sedangkan yang agama-agama yang lain kan minoritas. Jadi nggak kelihatan ya. Iya, jadi nggak kelihatan sebenarnya ya. Kalau mungkin jumlahnya sama, mayoritas mungkin melakukan hal yang sama. Nggak tahu juga sih Ustaz. Oke. Kalau ini pernah nggak mendapatkan perlakuan langsung? Kalau itu kan dengar dari berita, perlakuan langsung dari orang Muslim yang buruk. Kalau rasisme kayaknya pernah deh. Pernah, Cina rasisme. Gitu ya? Iya, Cina gitu. Oke, itu di Surabaya? Di Surabaya. Rasanya waktu itu gimana tuh? Apa Steven ngelihat itu memang biasalah itu kayak Muslim gitu? Atau cuma lihat orangnya doang? Lihat orangnya doang sih. Orangnya nggak bawa agamanya? Nggak pernah sih, orang saya nggak pernah. Anda aja memang. Iya, kalau aku dulu aku bawa agamanya. Emang lo orang Muslim. Dia kan orang Palembang, di Cina-Cinain waktu itu orang Palembang. Bukannya di Cina-Cinain orang Palembang juga. Aku bukannya di Cina-Cinain, aku dipalak. Ya aku di Cina-Cinain. Dipukul, dipalak. Mungkin ini Ustadz,
saya kan udah di era Gen Z, jadi mungkin jadi kayak mungkin relatability-nya yang maksudnya rasisnya itu bukan yang serasis dulu. Premanismenya juga nggak kayak dulu. Iya, premanismenya mungkin nggak pernah dibully antum. Pernah. Tapi saya pukul balik gitu. Dia nge-G. Iya suka tegar. Iya. Berarti antum berantem dulu ya? Suka. Suka. Gak terimaan. Kayak kalau suka nggak apa-apa. Short temper. Iya. Kalau suka lanjutin maksudnya. Suka. Sama lo kayak dia, lu bikin geng aja lah berdua. Gue belum nge-gym. Belum nge-gym, tapi suka mukulin orang kan? Suka. Tapi nggak bad boy aku, Ustaz. Nggak bad boy. Nggak fuckboy. Dia Dia bucin. Kelihatan. Keluarga lu gimana? Keluarga. Maksudnya ngelihat lu reaksi ngambil keputusan yang besar ini masuk Islam ya. Ini kan sempet di ini nih. Iya. Dimasalahin sama orang tuanya di sidang. Aku pas masuk Islam, aku udah mikir gini, aku nggak akan langsung ngomong ke orang tuaku. Aku tunggu 3 pekan. Aku belajar Islam dulu, bikin strategi dulu. Ini gimana kalau balik ke rumah aku sholat nih? Kan aku waktu itu kuliah ya. Sholatnya gimana ya caranya? Terus gimana cara Jumatan dan segala macam? Aku bikin strategi dulu. 3 pekan aku pulang, itu bapakku duduk, aku duduk di situ, bapakku di sini, ibuku di situ. Oh berarti konsep podcast itu dari Ustadz Felix. Aku dimarahin. Hey guys, bapaknya kan karena ditindak ya. Tapi ada yang kurang di podcast ini. Kakakku di situ bawa pisau. Waduh. Langsung atraksi gitu ya? Iya. Jadi dia bilang gini, kalau ada apa-apa dengan milik, dia bilang gitu. Nah, ibuku nangis, bapak aku ngajak debat logika. Lu bisa kebayang nggak? Di sini ada film drakor, di sini film drama, sini film action, film horor gitu kan. Tapi itu orang tua tahu dari mana? Maksudnya memang kok tiba-tiba mereka tahu sekeluarga gitu? Mereka udah mulai kayak apa ya? Mulai ngerasa curiga. Aku udah 2 tahun nggak makan babi. Ya kan? Pulang-pulang sarungan. Iya, aku nggak sarungan. Terus ketika aku pulang, aku bilang gini, Mi gimana kalau Felix masuk Islam? Karena kode itu ada sandi morsenya. Iya. Langsung bilang kamu ngaku. Ya udah aku bilang aku udah Muslim. Langsung heboh tuh itu kan ya, karena kenapa? Karena udah langsung debat kan gitu kan ya. Nah dan aku di sidang. Nah kalau lu belum gitu kan? Belum karena masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Berarti jangan pulang ke Surabaya ya? Oh gitu solusinya. Nah dia justru mau pulang Surabaya nih. Pulang Surabaya, iya. Siap-siap di sidang. Iya. Kayaknya sih enggak sih, karena Ustadz kan agamanya yang lalu Katolik. Kalau saya agamanya nggak ada. Orang-orang kan mikirnya kayak jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawamu sampai ke tahap ini. Tuhan Yesus yang membawamu sampai follower segini dengan rezekimu segini. Kamu rela meninggalkan Tuhanmu demi Tuhan yang baru. Lah orang dulu gak punya Tuhan. Maksudnya salah saya di mana? Tapi aku kira lu Kristen atau Katolik loh. Ya orang-orang itu mungkin ya orang-orang yang nggak tahu kayak Cina itu Kristen, Katolik, terus kalau yang non Cina Islam. Iya betul. Karena generalisasi tadi, stigmatisasi. Iya. Gitu. Itu apa namanya? Sebuah yang umum lah. Itu Raymond aja dikirain Kristen kan? Ya karena dia Kristenable wajahnya. Wajahnya Kristenable banget. Yang lucu Medi tuh. Saya seumur hidup tidak akan malam. Saya ketawa lihat itu. Lucu banget sih orang ini. Makanya karena dia memang bukan mualaf kan. Berarti Anda jangan klaim dong. Klaim. Berarti dari memang dulu nggak beragama. Tapi lu udah siap ngobrol ke orang tua? Siap. Nanti ku bekali makanan-makanan yang enak lah. Nanti biar kasih ke mama sudah makan dulu baru enak. Oke, siap guru. Siap insyaallah. KKN-nya ya. Sogokannya harus banyak itu harus. Oke. Kemarin sih aku lihat udah ngonten. Iya mah, masya Allah ya. Itu aku bilang gini. Itu kontennya sebenarnya gini. Aku bilang, "Mah, ini konten riding the wave Ramadan." Aku bilang, "Ma, ini konten riding the wave Ramadan." Mama aku kan sering konten sama aku, Mas. Jadi dia tuh ikut-ikut aja lah ya. Iya, maksudnya kayak ya bener-bener aku rekam gini dan dia ya kayak bener-bener improve gitu. Jadi bantek konten dia. Konten mamanya asik ya. Kenapa mama Cindo enak-enak ya? Seru-seru ya. Mama Raymond seru. Asik mamaku asik. Mamaku enggak bisa kalau diajak. Coba dulu tak. Jangan-jangan karena belum pernah diajak aja tak? Iya belum pernah diajak. Nanti aku kayak gitu langsung dia bilang, "Mami bayar aja lah." Tapi Ustaz jangan ikut-ikut. Nanti saya gak laku. Kenapa tidak begini? Bagus itu. Tapi yang mana antum ngomong sama ibu antum kelepas aja ya, Masya Allah tuh ya. Masya Allah ya. Itu gak ditanya tuh. Apa? Gak ditanya. Ya kan orang Indonesia sering bilang Masya Allah. Iya. Teman-temanku yang ada temanku yang Kristen Katolik aja sering astagfirullah, Allahu Akbar karena sudah habits tadi kumpul teman-temanan sama kita, jadi kaget gitu aja. Jadi ya biasa aja sih sebenarnya. Terus yang lu pikirin apa sih? Mungkin teman-teman bisa dapat manfaat daripada cerita lu. Apa sih yang membuat lu masuk Islam gitu, Steve? Kalau yang aku ngerasain adalah ya kan sempat ngomong sama Ustadz tentang masalah mental dan lain-lain itu mungkin kalau dijelasin terlalu panjang di sini. Saya ngerasa kayak hidup itu ngeluping Ustadz. Dan saya ngerasa kayak
nggak ada reason buat saya hidup gitu. Saya terlalu mengandalkan tenaga manusia sendiri dan saya ngerasa kayak wah ini kayaknya ada yang salah deh. Kenapa saya merasakan kegalauan terus dan looping. Ngobrol sama orang, setelah pulang ngobrol panjang sama teman, sama orang terdekat, ulang lagi. Besoknya gitu lagi. Terus ngobrol sama teman juga. Tadi nggak ada reason tadi ya. Jadi kayak nggak ada reason gitu, looping terus. Sampai suatu saat saya pernah ini, mahasiswa saya ngeliatin orang Jumatan. Orang berangkat Jumatan mukanya sebel gini. Sebel, masuk set berapa menit set. Saya kan nongkrong di warung depan, set keluar, senyum dia. Lupa batinku. Lupa. Itu alasan logisnya gimana Ustaz? Dapat Jumat berkah dia. Enggak bawa makanan sih dia, enggak bawa makanan. Tapi kenapa keluar masuknya sebel, keluarnya bisa senyum gitu? Itu kenapa itu? Ada. Jadi kalau di kita tuh melakukan kewajiban tuh adalah rilis. Jadi orang-orang Muslim tuh dikasih tahu bahwasanya yang namanya kebebasan tuh baru ada ketika kita taat sama Allah. Sebelum itu nggak ada kebebasan. Contoh kayak gini ya, kita sebelum sholat itu deg-degan tuh. Waduh, udah waktunya nih di jalan nih. Waduh, ini nyampe nggak nih? Begitu dapat tempat sholat, Allahu Akbar, selesai salam, alhamdulillah. Bisa lanjut lagi aktivitas. Iya, jadi kebebasan itu datang ketika kita taat pada sesuatu yang benar. Tapi dari cerita ini tuh aku tuh ngerasa sekedar senyum aja tuh bisa jadi jalan hidayah orang. Iya, jadi hidayah. Itu bisa jadi orang senyum tadi tuh. Memang dia kena sakit mental senyum-senyum. Orang-orang yang ingat itu pasti kalau ngeliat video ini ya yang hidayahnya bukan Ustadz Felix nih saya. Iya, langsung klaim ya. Benar. Maksudnya bisa jadi hidayah loh. Makanya ada hadis kan, tahkiron nabi ma'rufin walau antala ko akhoka biwajin tolkin. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan kata Rasulullah walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah itu. Karena bisa jadi jalan hidayah. Nah, dan itu aku ingat lagi satu lagi. Gus Baha itu pernah ngasih tau gini. Kenapa dia tuh ketika ngasih pengajian selalu tertawa-tawa, selalu ketawa-ketawa. Nah, kenapa? Terlihat bahagia gitu maksudnya. Karena dia bilang gini. Coba kita lihat ya. Ini mohon maaf ya. Ustadz ada dua mazhab, ada dua aliran. Gimana, satu yang kalau lu lihat ngisi nggak pernah ketawa sama sekali. Senyum aja nggak pernah. Bahkan aku pernah lihat ada satu ustadz yang membahas hadis ini. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil walaupun bertemu dengan saudara-saudara dengan wajah yang berseri-seri, tapi wajahnya nggak berseri-seri ya. Wajahnya kaku banget kayak kandung kering kan. Betul. Ada orang kayak gini karena dia mengambil dalil senyum itu atau ketawa itu mengeraskan hati. Tapi Gus Baha pernah ngasih tahu bahwasannya ada juga orang-orang yang ada hadis di mana kata Rasulullah ada umatnya pilihan Allah yang ketika dia itu di siang hari dia tuh senantiasa ceria wajahnya, ketawa terbahak-bahak karena dia yakin atas rahmat Allah. Dan ketika malamnya dia nangis ketika nggak ada orang. Nah artinya dia pengen menampilkan seolah-olah gini, jangan sampai orang lihat mukmin tuh susah gitu. Benar. Jadi kalau lihat mukmin tuh susah, mana mau orang masuk Islam kan itu kan. Nah itu menarik sih. Dan terus gimana? Tapi karena begini loh, banyak orang akhirnya ikut circle anak nakal, ikut circle anak-anak clubbing. Bener banget. Karena kenapa? Anak-anak nakal tuh kayak mereka nongkrong tuh having fun gitu. Seru, tongkrongan mereka tuh seru. Gimana sih serunya maksudnya? Tapi nongkrong. Itu benar. Nongkrong tuh bagi mereka seru. Walaupun nanti setelah mereka nongkrong mereka looping lagi. Nah, mereka sorry, aku motong ini. Clubbing tuh serunya di mana? Nah, nggak ada. Saya tanya. Gara-gara pengen join circle keren aja. Clubbing tuh berarti minumnya alkohol. Nggak harus sih, pokoknya ke tempat malam. Jadi contoh gini, menurutku ya kerennya ya bagi orang-orang ya. Kok di situ mereka kayak happy sih, loncat-loncat. Gua pengen ngerasain kayak mereka. Vibes-nya kayak gitu, bisa ngomong dengan siapapun, terus bisa kelihatan happy banget. Padahal kita tahu itu kan faking kan. Iya. Karena orang-orang yang mau pergi ke clubbing, mohon maaf, setauku ya, atau yang selama ini aku sadari justru karena dia nyari hiburan. Iya. Kenapa dia nyari hiburan? Karena dia stres. Iya. Berarti dia perlu stress release. Iya. Bagi kita stress release cukup dengan sholat. Bagi kita stress release ya paling nggak nonton film dan segala macam. Tapi mereka sampai perlu pergi sana. Alkohol itu stress release loh, jangan salah. Nah alkohol artinya alkohol stress release karena alkohol tuh punya pengaruh untuk membuat orang lupa sesaat. Benar. Tanya coba ahlinya. Saya jadi ahli alkohol ya. Tapi dari dulu saya nggak pernah minum alkohol, Ustaz. Ya aku sama. Karena alkohol itu bukan karena agamis, karena alkohol itu kalorinya gede. Dia semuanya gede. Dihitung berdasarkan gym. Iya. Iya, kalori alkohol itu ada di makronutrisi ini, sorry kalau bukan menggurui ya. Ini bagus, sekedar informasi. Informasi bagus. Iya, makronutrisi ada 3 kan, karbohidrat, protein, fat. Nah, sebenarnya itu ada makronutrisi empty calories. Empty calories-nya ini alkohol. 1 gram alkohol ya. Sedikit banget tuh. 7 kalori. 1 gram alkohol. Maksudnya dosnya ya 1 gram. Padahal 1 sendok aja udah 10 gram. Enggak, saya enggak tahu sih dosisnya gimana. Tapi kalau misalnya ini 1 gram karbohidrat 4 kalori. Bukan berarti 1 gram nasi ya. Pokoknya kalau alkohol itu 7 kalori dan dia enggak ada manfaatnya buat tubuh. Jadi cuma merusak organ doang. Jadi menurut saya kayak
hanya orang-orang ngapain sih orang-orang minum alkohol menurutku kayak udah dosa. Stres mereka. Jadi mereka udah gak mikirin gemuk lagi. Mereka mikirin daripada gue bunuh diri sekarang gue minum alkohol. Oh, untuk melupakan masalahnya sesaat. Untuk melupakan masalah mungkin masalahnya berat juga ya? Berat. Tapi rilisnya cara yang salah. Karena aku lihat beberapa orang ketika dia punya masalah-masalah, contoh ya, ada masalah dengan istrinya, rilisnya ke alkohol. Ada masalah dengan orang di kerja, rilisnya alkohol. Orang-orang Jepang itu ada satu istilah namanya nomunication. Nomu artinya minum. Nah, jadi mereka baru bisa rilis, baru bisa ngomong sama orang kalau mabuk. Iya sih, kayak di anime-anime itu pulang kantor, mampir bar dulu, mampir rumah teman, minum sake gitu ya. Iya, rilis gitu lah kira-kira. Tapi banyak juga yang gak ada masalah, minum-minum aja. Iya. Memang circle-nya aja. Kalau aku dulu, aku batasin, aku gak mau dua. Seks sama drugs, aku gak mau. Alkohol mau berarti? Drugs termasuk alkohol. Oh, drugs termasuk alkohol. Nah, karena aku gak mau sex and drugs, artinya aku terbebas dari satu lagi, crime. Karena tiganya kan 3 sekawan nih. Betul. Seks, drugs, dan crime. Karena 2 ini sudah aku tahan, aku crime jauh dari situ. Tapi kalau ada orang ya sudah seks sama drugs, biasanya dia crime. Oh, karena dia meremehkan hal-hal kecil kan, akhirnya ke hal-hal yang besar. Betul. Nah itu. Nah cuman kita balik lagi ke tadi yang happy ya. Ketika kita lihat happy. Menurutku memang ketika orang-orang ngeliat itu memang happy. Gitu maksudnya. Ketika dia ngelihat tongkrongan, dia ngelihat orang-orang yang kayak apa ya. Ya gak usah jauh-jauh. Orang stand up itu bagi orang-orang kebanyakan itu keren. Iya. Gitu. Asik. Itulah kenapa akhirnya banyak gelombang yang pengen jadi stand up komedian atau pokoknya stand up komedian tuh sekarang jadi icon-icon lah di media-media gitu ya. Betul. Karena kelihatan tongkrongan seru, orang-orangnya fun, having fun. Dan ternyata seperti yang Rizko bilang tadi, ternyata kalau kita bicara tentang Islam, ternyata Islam sebaliknya. Tongkrongan Islam tuh kelihatannya kaku dan mengerikan. Tongkrongan Islam tuh ada judging di situ. Iya. Tongkrongan Islam itu kayak nggak asik gitu maksudnya. Jadi kalau gua masuk ke golongan itu, nanti gua dijudge gimana? Semua bajunya harus sama, lalu kemudian semua orangnya harus sama, kayak berjenggot, lalu kemudian kayak apa namanya segala macam yang nggak asik lah pokoknya, nggak fashionable gitu kan ya. Nah itu yang orang lihat tentang Islam. Iya sih. Nah makanya orang-orang contoh ya, kenapa orang bilang gini? Kan kita bahas Cina nih sekarang nih. Orang lihat Stephen Wongso. Kira-kira nih tanpa melihat apapun agama apa yang pas ketika kita nebak Stephen Wongso, orang bilang pasti kalau gak Kristen Katolik. Bener. Iya sih. Bener. Standarnya begitu. Karena sudah ada image kolektif. Saya kalau ngelihat orang Cina selain saya juga mikirnya Kristen Katolik. Iya kan? Ya. Karena udah ada image-nya kan. Ya. Tapi kalau ada orang bisa ngelihat yang lusuh-lusuh misalnya, orang bilang apa? Kalau nggak Islam, India. Oke. Paham gak sih maksudnya? Paham. Perindapan. Iya. Yang kita lihat yang buka puasanya di lantai itu ya. Dikasih kuah terus dikasih. Jadi ya itu kan image kan ya. Walaupun gak semua orang India kayak gitu ya. Tapi kan image-nya jorok gitu maksudnya. Paham gak sih maksudku? Betul. Tapi kalau image-nya Buddha misalnya. Image-nya Buddha kayak apa misalnya? Image-nya Buddha itu kalau Buddha sih menurutku ya. Iya menurutku gak peduli kehidupan. Ya. Bajunya gak fashionable. Apatis. Oh lebih ke aku gak ngerugiin orang lain. Lepas dari cinta-cinta keduniaan gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat ada orang parlante, bajunya bagus, fashionable, Kristen nih. Iya. Ya tapi kan? Buddha itu kalau menurut saya yang saya suka adalah kulturnya. Iya. Karena Buddhis itu orangnya ini sih. Aku gak ngerugiin kamu gak ngerugiin aku. Jadi hidup sendiri-sendiri. Itu adalah pesan terakhir nenekku. Sorry, bukan pesan terakhir. Itulah pesan utama nenekku kepada aku. Gitu. Lik, menjadi Cina itu bukan Buddha bahkan. Menjadi Cina itu gampang. Jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Jangan ngerugiin orang lain dan jangan dirugiin orang lain. Dan setelah aku masuk Islam, aku tahu itu gak cukup. Makanya Ustadz berdakwah. Iya, somehow kita memang harus disusahkan dan somehow kita boleh menyusahkan orang lain, tapi dengan syarat. Ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu makanya orang kita bahas tentang masalah tentang masalah sesuatu pola yang sudah umum terjadi kalau Cina tuh seperti itu dan antum juga ngalamin kayak gitu kan ya. Ngalamin. Nah, pas udah masuk Islam ada nggak sih culture shocknya? Nah, kebetulan masih di Jakarta ya Ustadz ya. Nanti saya update lagi minggu depan ya. Kalau kayak wudhu gitu lu udah biasa belum? Wudhu gitu. Masih di rumah sih. Karena saya kalau misalnya ini sama Ansori. Rasanya kayak gimana kalau wudhu? Kalau aku dulu kemana-mana pakai celana pendek. Karena aku nggak suka basah. Jadi aku nggak suka celanaku basah tuh nggak suka banget. Iya sih, relate sih. Ketika udah masuk Islam, aku tuh risih banget dengan celanaku basah. Jadi harus wudhu harus basah setiap satu risih bagiku. Iya sih. Lu ngalamin kayak gitu gak sih? Iya lumayan. Tapi udah overcome belum? Udah biasa sih karena masih di rumah sih, masih di rumah. Nge-gym basah terus keringat. Nge-gym enggak pernah keringetan aku nge-gym. Nge-gym enggak keringetan. Kan ada AC. Nge-gym pakai AC. Nge-gym indoor ya, nge-gym indoor. Nge-gym indoor gitu. Terus apalagi culture shocknya? Culture shocknya sih
Udah pernah masuk masjid diliatin orang belum? Belum. Nah, nanti kita coba pas Jumatan ya. Nanti ya. Ya. Jadi ini sekedar informasi. Ini abis ini saya akan Jumatan baru balik. Enggak, tapi udah ke masjid belum? Ke masjid belum. Oh, belum pernah masuk masjid? Belum. Karena ini masih saya pengen kayak ini Ustadz, pengen kayak ngafalin doa kunut dulu. Doa kunut belum hafal saya. Doa kunut belum hafal. Masih lama berarti ke masjidnya, ngapalinnya aku aja lama. Kalau kunut mah gak usah dihafal, antum cukup jadi makmum aja, tinggal angkat tangan beres. Amin. Lebih tepatnya ini sih Ustadz, pengen nanti deh. Tapi kayaknya nggak lama udah pengen ke masjid sih. Ya nanti siang kita ke masjid, kan Jumatan. Kan Jumatan nggak mungkin nggak di masjid. Harus temenin ke masjid yang bagusan lah, ini mau diajakin ke musola sini doang. Kan ini ekspektasinya. Yang penting ibadah, bro. Gua tuh mau nyelamatin lu biar ekspektasi lu ya udah kecewa. Kita pergi ke Mutakin lah nanti. Di situ lumayan juga lah. Tapi lu nanti pergi ke sana, lu pulang lebih lama salaman sama foto lu daripada Jumatan. Pakai hoodie aja di ini, pakai topi ini. Aku yang nanti salamin. Iya, disalamin Ustadz Melik. Antum pakai jilbab. Iya, biar enggak ketahuan. Ini deh, Ustadz, saya tanya ini. Saya kan mualaf baru nih. Beri starter pack apa yang harus dilakukan? Siapa tahu banyak orang mualaf di sana yang pengen tahu gitu. Apa hal yang harus dilakukan? Starter pack untuk mualaf junior dari mualaf senior. Oke. Let's go. Di sini ya yang paling senior Islam tuh saya dari lahir. Iya, tapi kan yang similaritynya paling sama kan ke beliau, bukan ke antum. Iya. Kalau aku ya pertama starter pack-nya itu adalah menurutku ya why-nya dulu. Oke. Jadi Islam 101-nya dibenerin dulu, bukan dibenerin ya, diisi dulu. Jadi pemikiran dulu itu yang paling penting. Karena sebagai gini, yang menjadi formula di dalam Islam, Allah itu maha pemaaf kalau soalan teknis. Iya. Tapi Allah menuntut full soalan niat. Contoh ya, lu pergi sholat subuh nggak hafal doa kunut, Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Karena nggak apa-apa, kecuali lu jadi imam sholat subuh nih dan pakai kunut. Nah berarti masa nggak hafal kunutnya gitu kan? Okay. Nah, itu problem tuh. Tapi nggak apa-apa. Bahkan kalau lu kurang rokaat pas sholat, itu Allah maafin. Kalau lu benar-benar lupa. Benar-benar lupa. Oke. Iya, kalau sengaja ya kurang ajar. Iya. Kurangin gitu ya. Banyak nih gitu. Kurang ajar namanya. Nah, tapi kalau lu nggak hafal apapun ketika sholat dan lu salah ketika sholat, Allah masih terima. Contoh ya, suatu waktu ada Rasul tuh bilang begini, Allah itu akan memaklumi apapun pada hambanya selama hamba itu niatnya penuh. Ada contoh misalnya kata Rasul, Allah lebih bahagia menerima seseorang yang taubat kepada dia melebihi bahagianya seorang orang yang lagi menggembala domba, lalu dombanya hilang dan dia khawatir ini mana dombanya hilang. Tiba-tiba dombanya balik, saking senangnya dia bilang gini, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Oh, kembali. Dan Allah nggak ada masalah di situ. Karena nggak sengaja. Karena dia slip of tongue doang ya. Iya, karena dia saking overjoy. Ketika dia saya overjoy, dia bahkan nggak mikirin apa yang dia omong. Ya Allah, engkau adalah harusnya kan engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kayak gitu. Dia itu Allah maafin. Artinya itu adalah formula yang paling bagus di dalam Islam. Maka starter pack yang pertama adalah gimana caranya agar niat kita tuh penuh. Oke, niat dulu ya berarti. Niat dulu penuh. Nah, niat ini itu dengan ilmu. Dan ilmunya bukan ilmu teknis ya, bukan ilmu how to do sholat, bukan ilmu how to do fasting, puasa dan segala macam. Lihat ya, ilmu itu ditentukan dengan pertanyaan. Maksudnya? Kalau pertanyaan lu diawali dengan what and how, jadinya teknis atau fikih. Teknis. Apa itu sholat? Bagaimana cara sholat gitu ya? Oke. Tapi kalau why, jadinya akidah atau tadi niat. Kenapa harus sholat? Kenapa sih? Kenapa nggak sholat aja gitu ya? Itu ya. Kalau ini Ustadz, alasan saya juga kenapa masuk Islam, akhirnya mutusin buat masuk Islam. Salah satunya adalah ini. Ini benar nggak Ustadz? Tolong klarifikasi kalau salah. Karena di Islam tuh memberikan way of life. Itu sudah nggak ada yang lebih benar lagi daripada way itu. Of life. Saya ngerasanya ini, Mas Sisko. Saya ngerasanya kan, saya orangnya sangat logik ya. Karena menurut saya orang ateis itu logik. Saya tuh bener-bener kayak saya nggak tahu agama yang ngatur semua seluruh kehidupan selain Islam. Bahkan di Islam jodoh pun diatur kan Ustaz. Iya betul. Yang dilihat dari yang pertama apa itu Ustaz? Cantik. Agamanya, keturunannya. Nasabnya, keturunannya. Ilmunya. Baru yang terakhir agamanya. Ilmunya, hartanya. Hartanya baru agamanya. Nah jodoh juga diatur. Terus kesehatan pun diatur. Benar.
ada puasa namanya fasting selama 14 hours sih kira-kira. 14 hours itu pasti kita toxic semua kebuang. Terus ada sholat 5 waktu supaya mengingatkan pada Sang Pencipta. Betul. Semua itu diatur. Bahkan gerakan sholat pun secara nggak langsung melatih hamstring, melatih dan lain-lain. Jadi semuanya itu diatur untuk secara fungsional. Jadi saya ngerasa kalau saya ingin mencari agama, berarti menurutku yang paling logik. Makanya saya memilih Islam. Menarik. Ya, saya ngerasanya saya sangat logik orangnya. Makanya kayak dan ketika saya benar-benar emosi nih. Ini kenapa sih orang-orang kayak gini marah-marah? Coba sholat hilang. Rilis. Jadi saya ngerasa kayak emang tepat. Makanya kalau orang tanya ada penyesalan nggak ada. Paham. Contoh gini deh, gua punya anak. Kalau gua mau nyari anak sekolah buat anakku, pasti aku cari sekolah dengan aturan yang jelas dong. Masuk jelas, seragamnya jelas, pelajarannya jelas. Kalau sekolahnya, yang penting datang aja, itu kan ogah kita nyekolahin anak di sana kan. Benar. Termasuk agama. Tapi menarik. Jadi sekolah hari apa? Bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu, bisa mau datang Pak. Itu orang tuanya nggak seneng, anaknya seneng gitu. Kita sebagai orang tua kan khawatir kan. Yang penting bayar SPP Pak. Mau nggak pernah datang juga nggak apa-apa gitu. Kita kan nggak mau nyekolahin anak di tempat seperti itu ya. Tapi menariknya karena di luar sana juga sering aku dengar banyak orang yang nggak suka sama Islam karena Islam terlalu banyak aturan. Karena tadi anaknya yang seneng karena masih kecil. Berarti orang-orang yang nggak suka banyak aturan tadi, bocil mereka belum cukup dewasa. Dan ini menariknya gini kan, tadi kan pertanyaan Steven, ini benar atau enggak? Iya. Steve, hampir kita ngajar Islam. Aku sudah hampir ngajar Islam selama 20-an tahun ngajar Islam. Itu kita ngajarin kepada kebanyakan orang Muslim bahwa Islam tidak hanya sekedar ritual, tapi way of life. Bener berarti saya. Lah lu udah dapat, gak usah diajarin kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal kita ngajarin orang bahwa Islam bukan hanya ritual hanya sebagian kecil daripada Islam. Karena Islam itu kan lengkap tadi kan semuanya tuh ditata dan diatur di dalam Islam. Contoh kayak gini ya, gampang gini deh. Kita udah tahu badan kita tuh pasti rusak. Kita udah tahu badan kita itu pasti toksik. Nggak mungkin makanan sekarang kecuali membuat badan kita tuh akan terus-menerus deteriorate seiring dengan waktu. Pasti kan ya, fasting ya. Nah maka fasting kan jawabannya kan ya, ada autofagi dan segala macam itu. Nah cuman lu tau nggak yang disaranin sama Islam sebenarnya puasanya kayak apa? Gimana Ustaz? Yang paling ideal kata Rasulullah, sehari puasa sehari enggak. Puasa Daud ya. Oh iya, itu bagus sehari puasa untuk alasan kesehatannya. Iya, itu yang paling ulti. Yang paling pro sehari puasa sehari enggak. Kata Rasulullah, kalau ini pun nggak bisa, ya udah, lu boleh milih puasa Senin Kemis. Satu pekan 2 kali. Satu pekan 2 kali. Ada alasannya nggak Ustadz? Kenapa Senin Kamis? Kalau menurut kesehatan sih bagus sih, selang 3 hari. Iya, selang 3 hari. Diatur juga ternyata. Karena badan kan nggak boleh dibiarin terus-menerus kan. Dia harus dibuat kaget kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya badan kaget, dia akan lebih respons terhadap puasa kita kan. Nah, kalau misalnya Senin Kamis juga nggak bisa, kata Rasulullah, setiap bulan 3 hari. Karena itu detox ya. Ketika bulan purnama. Untuk detox 3 hari. Tapi kalau semua itu males kayak kita nih males semua, dipaksa setahun 1 bulan. Dan penelitian terbaru intermittent fasting sangat efektif kalau dilakukan 30 hari. Betul. Itu penelitian terbaru tuh. 2022 atau 2023. Itu membuat kita akhirnya pikir, berarti Islam tuh maksa kita. Jadi kalaupun lu nggak mau sehat, ya minimal lu nggak sakit lah. Oh iya, ada bare minimumnya ya. Ada bare minimum. Nah, bare minimum itu setahun sebulan. Dan nggak hanya setahun sebulan, bro. Setelah setahun sebulan, ini setelah nanti besok Lebaran nih, Rasul ngasih tahu kalau kamu setelah puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, puasa di bulan Syawal, maka puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Pahalanya ya. Karena bentuk habits. Iya, karena kita untuk repetisi kan 21 hari ya Ustadz, minimal 21 hari. Secara konsisten itu pasti menjadi habits. Iya. Nah, itu kemudian jadi salah satu way of life. Tapi yang paling penting adalah cara pandang tadi, why-nya tadi. Contoh kayak gini ya, kita bahas lagi tentang pertanyaan yang tepat akan menghasilkan jawaban yang tepat. Contoh, kalau aku tanya gini, sorry ya, agak roaming ya. Nggak apa-apa. Pertanyaan apa? Steve, lu panggil Steve atau Fun sih? Terserah. Kalau anak stand up Fun. Kalau di rumah Steve tuh lebih kayak karakter Minecraft. Udah kayak Steve Rogers. Steve Rogers di Minecraft. Fun juga. Fun lah. Gini, gimana caranya melakukan bench press yang benar? Bench press yang benar ini, dadanya nge-arts gini. Untuk gini, untuk ngaktifasi kaki terus gini. Udah. Miring gitu ya. Ini namanya fikih. Itu fikih. Tata cara. Pertanyaanku sederhana. Di antara para pro yang ngangkat beban, itu ada nggak cara-cara yang berbeda untuk bench press?
Banyak. Iya. Ada yang salah, ada yang benar? Ada yang salah, ada yang benar. Tapi kalau semua yang pro sudah melakukan pasti benar kan ya? Betul. Walaupun berbeda kan ya? Betul. Nah, kalau cuma taunya, cuma bagaimana caranya dan apa itu, orang ribut terus tuh. Gak benar cara dia. Yang benar tuh kayak gini. Adera itu kayak gini. Oh tapi enggak, Arnold begini. Segala macam. Akhirnya mereka ribut gara-gara apa? Ributnya fikih bagaimana mengangkat bench press atau lat pull down. Oh, ngeributin hal yang gak seberapa penting ya? Gak seberapa penting. Tapi coba kita ganti pertanyaannya ya. Menjadi why. Oke. Kenapa kamu melakukan bench press? Oke. Beda banget itu. Beda banget, iya. Nah pertanyaannya, di Indonesia yang diributin pertanyaan yang mana nih? Oh, yang pertama. Yang pertama. Iya. Bukan yang kedua kan? Betul. Berarti starter pack yang pertama harus lu miliki adalah why. Supaya lu gak mudah ribut sama orang lain. Iya, why. Supaya kamu gak stres ngeliatin orang yang beda-beda. Contoh ya, ada orang sholat nanti lu akan datang tuh. Lu tahu nggak? Aku 3 minggu masuk Islam. Sebelum aku pulang ke rumah, ada seorang anak pengajian. Ya kita tahu lah mazhabnya. Kita tahu lah kelompoknya apa. Tiba-tiba dia datang bilang gini, Felix Xiao, kamu kan baru masuk Islam. Akidahmu akidah apa? Buset. Aku baru 3 pekan masuk Islam kok dia nanya aku akidah apa? Aku aja lupa akidah tuh apa. Iya makanya. Tingkat tertinggi akidah ya. Langsung pada definisi ya. What and how kan ditanya. Sedangkan nggak penting kan ya. Makanya ada orang bilang gini. Kita sibuk akhirnya beberapa waktu kemudian ketika kita udah disesat-sesatkan kita bilang gini, ya Allah 5 tahun aku nyari Islam, setelah masuk Islam aku dibilang bukan Islam, paham gak sih? Sama orang-orang Islam sendiri. Kan lucu kita nih. 3 tahun susah-susah kita nyari Islam. Banget nih, bocil-bocil. Tapi kalau kita di why itu nggak akan terjadi. Iya. Why itu bisa disamain kayak niat nggak? Sama ya. Why itu niat ya. Why itu adalah niat sebenarnya. Dia akidah. Dia berkaitan dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Contoh lagi misalnya, kalau kita lihat ya, bagaimana cara makan dan apa yang harus dimakan. Ketika kita mau kurus, orang bisa beda-beda. Beda-beda. Dan kalau mereka cuma di situ aja ribut nggak? Ribut. Banyak harusnya keto. Oh enggak, yang penting defisit kalori. Yang penting low fat. Yang penting low fat. Oh enggak, fat itu justru penting. Iya. Segala macam kan ya. Ribut kan. Tapi kalau kita nanya, kenapa kita harus makan sehat? Supaya sesuai dengan goals mungkin bisa hidup lebih sehat. Ribut nggak kita? Enggak. Karena cara untuk menjadi sehat banyak. Cara untuk menjadi sehat banyak. Dan beda-beda juga mungkin kalau yang obesitas makannya berbeda dengan yang pasti beda. Ya, yang kurus banget yang pengen nambah berat badan gitu ya. Bahkan beda dengan geografis. Oh, gimana itu? Di Indonesia mungkin makanannya gado-gado, orang Eropa yang nge-gym makannya goda-goda. Contoh yang paling nyata orang Skandinavia itu sangat-sangat banyak makan daging. Iya. Kenapa? Sederhana, karena bayam nggak tumbuh, Pak. Iya, di sana nggak ada. Dingin. Biji lembu nggak ada di Swedia. Iya. Mau bikin tempe apa lagi? Mana tumbuh jamur? Iya benar. Iya kan? Paham nggak maksudku? Betul. Tapi di Indonesia ada tempe. Ada tempe, ada tahu. Kan? Artinya makan juga beda-beda. Maka kalau debatin makanan nggak selesai. Daripada makanannya yang didebatin, mending kenapa kita harus makan sehat? Pertanyaan. Nah itu starter pack buat lo yang pertama. Jangan pusingkan tentang what and how dulu. Pusingkan lu tentang pertanyaan why. Kenapa? Selalu begitu. Berarti buat orang-orang di luar sana ya. Why. Berarti why yang pertama. Sama ini Ustadz. Perkataan Ustadz Felix yang benar-benar saya maksud. Saya harus masuk. Apa tuh? Karena saya sebenarnya udah tahu jawaban ini. Tapi ada omongannya Ustadz Felix yang gini. Kalau pengen masuk ke agama sesuatu, jangan lihat orangnya, tapi lihat ajaran agamanya. Jadi saya langsung fix masuk. Iya, itu penting banget karena kalau lu lihat orangnya nggak jadi, atau bahkan keluar lagi. Karena mayoritas kan Ustaz. Jadi kalau mayoritas ya lebih kelihatan salahnya sih daripada minoritas. Dan aku nggak pernah menemukan problematika dari orang luar Islam lu, serius. Oh iya. Semua problematika hidupku ketika sudah masuk Islam itu dari orang Muslim. Rata-rata yang berdamage ya. Iya, jadi artinya menurutku ya lebih penting kita meningkatkan toleransi intra umat beragama daripada antar umat beragama. Iya. Gua nongkrong sama orang Katolik Kristen, gua 5 tahun di Bali tinggal. Biasa aja. Sama anak pengajian mengajak berantem bareng. Gimana? Ada apa? Ini kita perlu kasih tahu. Apa? Coba hitung berapa hari sampai nanti ada yang datang ke lu lalu bilang gini, hati-hati sama Felix ya. Apa? Nanti hitung berapa hari semenjak lu masuk Islam. Bakal ada yang DM, bakal ada yang komen. Sampai ada yang ngomong sama lu, hati-hati sama Felix Xiao, hati-hati akidahnya tuh gak benar. Hitung berapa hari sejak itu. Sampai itu terjadi. 15 menit semenjak syahadat ya. Iya, 15 menit semenjak syahadat.
Tahu nggak yang nge-DM tuh aku loh. Enggak. Lantas kenal sekarang ya ternyata dari DM ya. Nah ini artinya kita bisa lihat kan betapa kemudian orang-orang muslim itu ternyata mereka di dalam mereka sendiri aja justru lebih parah daripada mereka kerukunan antar umat beragama gitu maksudnya. Nah itu problemnya. Jadi starter pack pertama ini penting banget. Why? Selalu nilai dari why. Jadi daripada antum mikirin dulu gimana cara sholat subuh, mendingan antum mikirin kenapa aku harus sholat subuh. Ini sering banget kalimat ini diulang why. Tapi bisa nggak lebih spesifik? Misal kenapa apa yang harus dicari sebagai mu'alaf? Misal kenapa harus Tuhannya Allah yang dipelajari apa? Misal kenapa Islam agama yang dipelajari apa? Misal ada tutor lebih detail nggak sih? Everything will do. Asal pertanyaannya dimulai dengan why, karena ujungnya pasti akidah. Pasti ketemu ya. Kita coba apa yang paling aneh misalnya? Paling aneh apa misalnya? Kenapa aku misalnya main game? Pertanyaannya kau siapa? Siapapun kalau kita mau jawab itu ujungnya akidah tuh nyampenya. Oh, kenapa misal aku main game karena buat senang-senang. Dengan aku main game, kalau buat senang-senang berarti akidahnya bukan akidah Islam kan? Oh ya. Tapi tetap aja akidah tuh alasannya kan reason itu adalah sesuatu yang membuat kita terus berjalan. Reason tuh ada dua sih, takut sama hope. Oh iya. Ya kan ya. Tapi dimulai dengan why semuanya. Iya benar. Misal aku main Mobile Legend karena itu anak-anak pada main Mobile Legend. Kalau aku nggak main nanti nggak punya teman. Nah itu berarti akidahnya. Ya benar. Atau niatannya seperti itu. Nah jadi itu yang paling penting adalah start with why. Tapi apapun boleh. Mau nanya kenapa aku harus sholat, kenapa harus sholat subuh, kenapa aku harus zikir, kenapa aku harus hormat pada orang tua. Itu hasilnya akidah semua tuh. Critical thinking sebenarnya. Critical thinking. Why? Nah itu yang pertama. Yang kedua. Sunat udah dia. Sunat udah tuh 3 tahun kecepet resleting. Oh 3 tahun. Oh gitu ya. Memang sudah ditakdirkan sih. Emang itu kencing di got. Seret gitu. Nangis kan. Lu udah kayak zaman dulu juga kencing di got. Aku juga dulu masih kencing di got. Soalnya dilarang Ustadz. Oh gitu ya. Mama bilang jangan kencing di got. Semakin dilarang semakin tertantang. Kenapa ya bocah tuh selalu pengen kencing di got padahal dibikinin WC bagus-bagus. Iya sama kencing di pohon. Kalau pohon masih nyiprat. Kan kalau pohon masih nyiprat Ustadz. Masih ada damage-nya. Iya. Dia kan kita bisa buat gambar. Di got lebih adrenalin Ustadz. Karena kan ada tetangga mana? Bener. Antara lu kencing sama eksibisionis hampir sama ya. Bener. Iya. Gue juga pernah ya. Kenapa ya bocil-bocil kencing di sini? Iya, karena zaman kita masih zaman ini bro. Masih zaman main di luar lah ya. Iya, zaman dulu lah. Main layangan, pulang malas udah kencing di got aja gitu ya. Sorry, orang Cina gak main layangan. Iya. Jual. Anda dari kecil sudah main mahjong gitu. Gak, dia jual layangan. Oh, jual layangan. Kirain langsung gap mahjong. Yang kedua adalah buku-buku belajar. Referensi ilmu. Bukan ikro menurutku Quran. Cari dulu selain Quran adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Ya, tentang Sirah Nabawiyah ya. Nanti tenang, nanti kita supply. Oke, siap benar. Kenapa kita senang? Karena kita mau ngambil pahala antum. Itu. Berarti saya nanti cari orang yang lain lagi. Oh iya, tentu saja. Malah tadi kan kemarin dibilang sama Dedi udah ditawarin umroh belum? Itu biasa karena setelah antum muncul biasa ada banyak nawarin antum umroh. Iya, langsung jadi BA. Oh, berarti enggak usah nunggu podcast Om Dedi. Podcast ini tayang langsung. Dan biasanya ibu-ibu. Oh gitu. Karena sekalian nyari jodoh buat anaknya. Oh gitu. Ya. Ini serius loh. Lu siap nggak? Udah siap nikah belum? Saya belum. Belum siap. Oh, tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Maksudnya kalau orangnya siap, lu siap? Iya. Oke. Kriteria penting saya. Nah, itu beda itu Ustaz. Apa? Dulu itu nggak ada. Kalau sekarang misalnya kriterianya nggak tahu nih. Lagi nggak tahu, bener-bener nggak tahu nih. Kalau preferensi. Tahu nggak? Sebelum aku potong. Ketika ada, jadi gini, ini aku ceritain Mas Cahyo dulu ya. Mas Cahyo itu salah satu orang yuk ngaji, dia miskin tapi mau nikah. Nah dia bilang lah sama gurunya nih ceritanya, bilang sama gurunya aku mau nikah. Terus gurunya bilang sama siapa? Dia kasih tahu foto, ini adalah orang yang aku taksir. Orangnya kayak gini. Apa kata gurunya? Kamu belum siap nikah. Dia langsung kayak down gitu. Karena dia bilang loh, aku udah siap, aku udah punya calon kok. Malah dibilang belum siap. Kenapa? Karena menurut gurunya lu fisik banget. Lu fisik banget dan ini syahwat. Pas ngeliatin foto Song Hye Kyo gimana? Sama ustadznya wah ya sadar diri aneh. Iya makanya gak tahu diri. Aku aja gak gitu. Aku aja gagal kata ustadznya bertaruh ini. Nah jadi dia karena gurunya ngeliat dia baru syahwat. Tapi 3 bulan kemudian dia disuruh belajar lagi kan. 3 bulan kemudian dia bilang lagi sama gurunya, aku mau nikah. Udah punya calon? Dia bilang enggak. Udah punya kriteria? Belum. Nah dia bilang, nah itu siap nikah. Oh gitu. Iya. Justru nggak punya kriteria itu lebih siap nikah daripada yang punya kriteria. Betul. Tapi sebenarnya bukan nggak punya kriteria juga sih. Dia punya kecenderungan. Nah kalau lu kira-kira kayak apa?
Kalau aku sih tergantung, misalnya kalau ceweknya yakin, ya aku yakin aja. Oh, berarti nggak harus siapa, nggak personnya siapa gitu. Banyak loh yang mau sama lu sebenarnya. Tapi kan harus yakin dulu, Ustadz. Harus sama-sama yakin. Taruhlah dia yakin misalnya. Antum punya kriteria apa lagi? Orang tua dulu. Orang tua. Ini yang dimaksud keyakinan berbeda tuh. Wanitanya yakin, Stevennya nggak yakin. Orang tua. Kalau misalnya ceweknya yakin, mau nggak diajak ketemu orang tuaku? Oke. Gitu. Aku pasti gitu. Berarti kalau yang menerima orang tua lu. Aku pasti minta restu lah maksudnya. Mama harus setuju karena aku sayang banget sama mama. Bener. Ya, itu orang tua harus dilibatkan. Kalau aku waktu dulu aku ngambil shortcut karena aku orangnya males gagal. Jadi shortcutku adalah orang Jawa. Shortcut orang Jawa. Maksudnya gimana itu? Orang Jawa menurutku ya, ya kan namanya selera kan boleh kan. Boleh. Menurutku istri terbaik orang Jawa. Karena orang Jawa ini punya kesabaran yang luar biasa. Oh iya. Bekerja keras, antum bisa males-malesan. Jawa Tengah tapi ya. Jawa Tengah. Kalau Surabaya enggak tuh kayaknya Ustadz. Temponya tinggi tuh. Istriku Jawa Tengah mepet Jawa Timur. Oh berarti masih Jawa Tengah ya. Tapi kasar. Tapi sabar. Tapi sabar ya. Yang penting sabar. Iya, tapi aku lebih sabar kayaknya. Iya sih. Enggak. Ya dia sabar. Oke, itu contoh apa lagi? Selain itu ada kriteria apa lagi? Harus Jawa atau apa itu? Saya kalau ketemu cewek pasti yang pertama saya lakuin Ustadz, pasti saya mau nggak ketemu orang tua. Itu pasti Ustadz. Kalau nggak ketemu berarti ceweknya nggak mau. Bener, itu pasti. Serius, aku pasti serius Ustadz. Misalnya kayak tunggu dulu lah. Gitu. Pokoknya aku tawarin. Karena kan aku serius kalau deketin orang. Ayo aku bawa ke mama. Kalau pendidikan apa tuh nggak ada kriteria? Nggak ada lagi. Nggak ada. Iya. Oh nggak sekolah juga nggak apa-apa. Gak boleh gitu kalau gak sekolah. Karena maksudnya, kan kalau gak sekolah, kalau gak kuliah masih oke lah. Bener. Karena pendidikan tuh penting bro. Kita kan pengen punya keturunan yang cerdas. Terus anaknya mama ajarin aku baca. Aduh mama juga buta aksaran. Mama gak tahu itu. Aku mau kalau gak seberapa terdidik. Kalau gak berpendidikan jangan dong. Kita butuh ibu yang cerdas. Maksudnya gak punya gelar gak apa-apa. Tapi gitu pinter gitu ya. Oke, terus apalagi kriteria lu misalnya? Yang lu contoh ya, yang gue kasih tahu nih, lu kan mungkin belum pernah nikah nih. Kalau gue udah pernah. Cewek itu ada banyak tipe. Ada penyerang, ada pemain tengah dan ada cadangan nggak? Antum punya cadangan nggak? Nih bahaya nih. Pemain belakang dan ada kiper. Iya banyak yang bilang. Wah, sama cadangan Ustadz satu lagi. Sama cadangan. Nah lu mau pilih mana? Saya sebenarnya sama kayak Ustadz sih setelah ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Kayaknya pengen yang ini goalkeeper. Iya sih, karena dia bucin soalnya. Iya, pengennya goalkeeper. Iya. Jadi yang aktivitasnya itu bisa menjaga apa yang sudah antum bentuk gitu ya. Oke. Terus ada etnis tertentu atau enggak? Tapi lu suka Cindo enggak sih? Suka-suka aja, tergantung orangnya sih Ustadz. Kayak bener-bener bebas saya itu. Oh bebas. Berarti bebas ya. Pasti kriterianya sekarang sudah seagama gak sih? Iya. Oh itu pasti. Karena yang paling belakang tadi. Kan bisa sekarang ngajarin. Ngimamin bininya ngimamin sholat. Mau yang masih belum nikah atau yang sudah nikah? Maksudnya gimana sih? Boleh lo kan cuma tanya. Tanya. Oh berpengalaman atau? Enggak. Statement itu bahaya. Sudah nikah. Maksudnya nih orang istri sudah nikah kan, janda kan sudah nikah. Kalau dia belum janda masih jadi istri orang, dia sudah pernah nikah. Ya makanya positif bro mikirnya. Ini terlalu bego ini. Iya. Aku kenal antum soalnya. Oke, fresh graduate atau yang sudah berpengalaman? Fresh graduate oke juga, yang berpengalaman juga oke. Sama pengalaman ya. Bener-bener bingung Ustadz. Bener-bener saya tuh bebas lah, yang penting dia sayang aku gitu. Mau kenalan sama orang tuaku udah gitu aja. Lu siap-siap lu di DM-in janda lu. Iya, bisa jadi kan, siapa tahu. Kalau enggak direspon DM gua aja enggak apa-apa. Kalau ibu lu pernah ngasih tau enggak, aku pengennya kayak gini Steve gitu. Aduh, enggak lagi. Enggak ya? Mamaku baik banget Ustadz. Oh iya kelihatan sih dari iya, kalau mau diajak kolaborasi tuh memang baik sih mama lu. Gitu. Mau diajak ke sini, mau diundang ke sini. Iya, bisa. Boleh. Ayo. Undang. Tapi mama saya duitnya banyak Ustadz. Mamaku duit. Makanya Ustadz kan kemarin denger kan, kenapa aku sampai bingung hidup, karena tiba-tiba keluarga aku sukses gitu. Iya. Makanya kayak sukses. Kokoku kaya gitu. Adikku juga. Jadi menurutku kayak aku ada rezeki, ada apa itu nggak ada ngaruhnya di keluarga. Iya. Gitu. Nah, mamaku baik. Jadi bener-bener kayak bebas gitu. Bebas. Mamamu baik, dia dapat dari kakakmu terus dikasih ke kamu gitu. dulu gitu. Mamaku ini kisah struggle-nya karena papaku kan problematik banget, dan mamaku bener-bener besarin kita bertiga keluarga, jadi sampai luar biasa. Kapan-kapan ya aku ajak ke sini ya. Iya, aja ya. Dan sudah kita datangkan. Mas terlalu TV play Mas, terlalu TV. Langsung ya. Nangis. Kalau mama datang kita ajak makan ini 10 macam itu loh.
Kalau kan orang Cina. Orang capcom Iya, 15 ya capcom. Makanan kalau capcom 15. Ini kan kalau orang Cina ada 5 macam, 10 macam. Oh iya Chinese food. Iya. Chinese food. Mari kita cinakan ruangan ini. Iya. Ajak lah, aku tuh pengen jadi cindo tahu gimana, bisa enggak sih? Jadi cindo. Nanti kalau cindo Surabaya gampang, tinggal ke Pasar Atom udah dipanggil. Koko. Cik. Masuk Pasar Atom jualan burung ya? Iya. Itu bagus berarti. Berarti enggak ada kriteria nih. Enggak ada. Waktu kapan yang ngarep lu bisa nikah? Wah. Sebenarnya ini terbagi dari fase-fase Ustaz. Fase-fase. Sebenarnya saya kemarin umur 20 tahun tuh udah pengen nikah. Oh gitu. Udah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena dari dulu saya ngerasa kayak nggak ada reason. Nggak ada reason. Tapi sekarang udah ada reason. Sekarang ya karena masuk Islam kan. Jadi kayak ini yang Ustaz Felix ajarin lagi. Ketakutannya ditinggikan. Ya. Ketakutannya ditinggikan, akhirnya ketakutan remeh itu kita nggak. Ya, kekhawatirannya dinaikin. Kekhawatirannya dikawat. Jadi kayak ya udahlah, saya melakukan rutin ini dengan habit saya yang baru, saya belajar sebanyak mungkin. Saya nggak tahu kapan itu waktunya. Jadi mau aku kasih motivasi kenapa nikah muda. Boleh Ustaz. Kalau aku pengen ketika aku nikah muda, aku pengen ketika anakku udah 20-an tahun, aku ngajak dia pergi, nanti orang ngeliat ini kayak pacaran. Biar masih sama-sama muda. Iya, karena aku bisa ngelindungin dia. Iya. Karena menurutku aku mikir-mikir gini ya. Kapan aku merasa benar-benar kayak nggak guna sebagai seorang ayah? Ketika aku nggak bisa ngelindungin dia. Atau ketika aku nggak bisa nemenin dia sampai pada satu fase yang dia perluin gitu maksudnya. Nah kalau lu 25 sekarang misalnya ya, lu nikah, lu nanti anak lu 20 tahun, lu masih 45 lu. Masih 45. Itu lu masih gagah lu. Masih prime. Masih prime banget. Dan aku pernah lihat ada orang ini. Aku pernah lihat ada seorang yang wawancarain pedofil. Gimana itu? Dia diwawancarain pedofil dan dia nanya gini, ini penting pertanyaannya. Apa? Kalau kamu milih korban, yang kamu pilih yang kayak gimana? Dia bilang gini, aku milih korban yang kelihatannya orang tuanya nggak peduli dan tidak berbahaya. Biar dia menggantikan sosok itu buat mancing-mancing gitu ya? Bukan hanya itu, tapi tidak berbahaya karena dia tahu bahwa bapaknya nggak bisa apa-apa. Iya sih. Maka ketika itu ada orang barat. Habis tolong. Ya lanjut. Lanjut aja. Lanjut aja. Berarti ini ya, dia mencari yang enggak supaya aman. Supaya aman kan. Enggak ada tokoh pelindungnya. Iya, dia cari supaya aman. Dia takut dibalas dendamin gitu. Betul. Ya? Atau sesuatu yang bisa ngelindungin anak ini. Maka yang wawancara ini, lalu kemudian dia sebarin, dapat di stitch sama satu influencer gym, dia bilang ini, demi Tuhan kata dia, aku akan jadi pria yang mengintimidasi orang. Jadi penampilannya terus mengintimidasi orang, paham gak sih maksudnya? Ya, biar takut. Ya. Jadi semakin kecil ketika lihat wah ini bapaknya ngeri nih. Nah, gua digampar bolak-balik, pala nggak balik nih. Gitu kan ya bisa kayak gitu. Backhand sekali hilang nih gigi. Nah, maka dia nggak berani. Iya. Jadi menjadi ayah mengintimidasi itu penting. Itu alasannya Ustadz Felix kenapa nikah usia muda, supaya deket jaraknya ya. Age gapnya nggak jauh. Betul, supaya aku bisa mengintimidasi. Mertuan tuh mengintimidasi. Tanyaannya. Mertuan tuh intimidasi. Lu kira gue mengintimidasi sih, tapi kalau pakai topi gini nggak mengintimidasi. Antum datang pakai topi chopper jangan-jangan. Justru kalau gue pakai ini mengintimidasi gue. Enggak, kan di kampungnya kan masih banyak kebun, dikira ini petani mana nih Cina nih. Masalah ketika aku masuk ke tempat dia, semuanya mengintimidasi. Jadinya mengintimidasi sendiri. Pati kan? Pati, Sukolilo. Iya, jangan salah. Iya, mobil aja hilang paling nyawa. Ngeri. Iya, jadi itu salah satu contohnya kenapa lu harus nikah muda. Berarti nggak ada target ya kapan mau nikah ya? Nggak ada. Aku tahu jawaban dia, pasti ikut ceweknya. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Iya lagi. Bener ya. Oke, berarti kriteria udah. Berarti waktu udah. Tapi kalau orang tua benar-benar nggak ada sama sekali ya. Aman. Tapi yang jelas pasti kokoku harus nikah dulu. Oh gitu? Iya, koko aku harus nikah dulu. Belum nikah dia? Belum. Wah. Koko aku cuma sisi setahun sama aku. Oh alah. Jadi sisi setahun dan dia kayaknya mau nikah deh. Kapan? Tahun depan kalau nggak 2 tahun lagi. Oh berarti lu bentar lagi juga bisa nikah dong. Gitu ya. Sabar Saya lah. sebenarnya ini masih lagi ini pengen belajar dulu Ustadz. Kalau sekarang ya, kalau dulu tuh nggak ada goal sih. Kalau sekarang tuh saya pengen belajar Islam terus sama sama Ansori kan. Iya. Ini kriteria videografer nih carinya saya bukan tanyain jago CapCut, lulusan mana ya? Bukan aku tanya, bukan tanyain lulusan mana, jago CapCut, Adobe Premiere, aku tanyain pondok berapa tahun. Iya. Asik bro. Ya Pondok Indah apa Pondok Aren kalau nggak salah ya, lama di sana. Lah, jadi ini sama Ansori nih. Belajar terus. Oke. Itu bagus tuh. Iya, terus ya kalau pengen nguasain ini 1, 2 KOI.
Saya pengen kembali ke core. Core kayak saya orang Cina, saya harus menguasai KUI. Saya harus menguasai bahasa Mandarin. Gitu. Jadi sama kungfu lah kungfu. Biar jadi gitu. Dua dulu deh kayaknya deh sama mungkin kerja di seriusin deh gitu. Oke, ini maksudnya ini kerjaan tuh yang sekarang ya. Iya, jadi diseriusin. Oke, berarti kerjaan tuh sekarang stand up. Pengen balik stand up lagi sih. Stand up, content creator gitu-gitu lah. Tapi menurutku lu harus serius deh, lu harus mulai bisnis makanan itu deh, serius. Makanan diet. Kenapa bagus, enak ya? Ini saatnya tap in di sini. Ini waktunya tap in. Ini serius. Jadi kemarin ceritanya aku juga kaget pas di Om Ded. Dia tiba-tiba dari tasnya tuh bawa, aku bawain makanan. Aku pikir ini apa serius atau enggak nih bawain makanan? Apa dia beli makanan tadi gitu ya? Ternyata dia bikin sendiri. Tapi instan Ustaz. Jadi itu tinggal dagingnya kan sirloin tinggal beli yang 200 graman tinggal dikasih butter. Tapi itu semuanya saya hitung. Betul. Itu ada dihitung. Kalau kalorinya 866. Itu kalau dihitung akurat juga itu. Protein kan karbohidratnya 23, terus proteinnya 67,5. Dihitung 90,5 dikali 4 itu ketemu 362. Terus ditambah dengan fatnya 56 kali 9. 56 kali 9 itu 494 ditambahin. Udah tuh. Jadi 866. Kalau aku menghitung harganya ya itu sirloin 400.000. Justru itu. Coba. Jangan dihitung harganya. Kan itu kita makannya variasi. Bener. Variasi. Kita makannya ada bisa daging sapi, bisa daging ayam, besoknya bekatul. Contoh kayak gini ya, contoh ya. Menurutku ya kenapa lu harus ini? Karena aku miss ketika dia benar-benar into dengan gymnya. Iya benar. Menurutku ya, secara pribadi passion itu banget ya. sangat passion banget. Nah itu bisa bantu orang menurutku. Oh gitu. Karena bukan hanya bisnis tapi bisa bantu orang. Karena contohnya ini kelakuannya nih. Kelakuannya parah. Makanannya lebih parah. Iyalah. Pola makannya lebih parah. Penyakitan jadi sekarang nih. Nah contoh ya, kan ada banyak nih orang-orang kayak Rizko nih. Iya, aku butuh training apa namanya tahu trainer personal trainer gitu ya. Pola makan. Iya. Fun fact Ustadz, saya PT dulu. Loh. Saya personal trainer dulu. Tersertifikasi? Sertifikasi enggak sih? Tapi PT ya? Tapi PT. Wah cocok dipakai di saya YG nih. PT. Dia harus ada ikut contoh kapal kliennya kita. Nih, ada nih. Saya ada database-nya tapi nanti aja saya tunjukin. Jangan lihat Ansori tapi ya. Ansori enggak meyakinkan. Mugiwara kita harus rekrut Mugiwara. Kita butuh Sanji yang tukang masak dan juga strong. Nah, betul. Cocok ya. Siap Mugiwara. Berarti antum kalau berantem nendang atau mukul? Saya lebih ke ampun. Damai aja bang, udah bang. Lari. Ternyata kita merekrut Usop ini ya. Usop ternyata kita rekrut dia. Oh ya, berarti harus ini ya, harus mulai dipikirin ya. Menurutku mulai dipikirin stand up sih ya, harus tetap ya. Kalau bisnis kan bisa jalan kan sebenarnya kan ya. Tinggal diurusin aja dan di maintain aja. Menurutku contoh kayak gini ya. Kayak istriku misalnya, istriku ataupun istri-istri kita yang mau program diet dan segala macam kan nggak bisa hanya weight training kan. Benar. Bisa. Tapi harus juga kayak apa ya, asupannya kan dipikirin. Nah itu kayaknya lu bisa deh untuk bikin 1 bulan menunya apa, terus dikirimin. Nah kan orang kan dapat cuan di situ bisa jadi. Tapi ini Ustadz, kalau saya diomongin diet, saya sebenarnya malah ngerekom orang itu ngitung-ngitung kalori sendiri. Oh gitu. Sebelum beli catering karena bikin ketergantungan. Kadang-kadang kayak catering itu ya kita kan misalnya kayak aku pelaku gym juga, kita bisa bedain water weight sama misalnya fat weight. Misalnya kayak lose-nya cepat dalam waktu 3 hari nggak bisa. Untuk hilang 1 kilo Ustadz tahu kan harus butuh 7.700 kalori defisit. Sedangkan kita defisit paling mentok 500 sehari. Kalau kita misalnya sehari makannya dikit, 2 hari aja nggak makan, kita belum turun sekilo. Tapi ditimbangan kita hilang 3 hari karena nggak ada carbsnya nggak ada. Carbsnya nggak ada, yang ngikat air nggak ada, terus sodiumnya nggak ada, water weight-nya turun. Bukan berarti bingungan lu. Apa enggak sih? Jadi menurutku mending orang itu ngitung-ngitung sendiri Ustadz. Makanya kayak saya daripada gini mending hitung-hitung sendiri dulu. Tapi mungkin saya pikirin lagi sih. Gitu. Menurutku untuk bisnis bagus tuh. Ya untuk bisnis sih. Minimal ya memberikan orang yang males. Karena sekarang tuh orang tuh males, Steve. Orang males dan yang orang pengen yang praktis gitu. Iya, jadi dia bilang gini, udahlah gini daripada gue hitung sendiri, gue belum tentu berhasil ngitung juga, mendingan gue Gojek aja misalnya atau gue GoFood aja gitu maksudnya. Kayak gitu-gitu sih. Karena di luar negeri sudah ada tuh aku lihat YouTuber yang ad-nya maksudnya dia dapat iklan gitu ya. Yang kayak makanan kiriman bahkan per hari dari siapa yang kalorinya tuh dihitungin, protein-proteinnya buat untuk pola sehat gitu sih. Kalau lo mau bikin, gue subscribe deh. Oh gitu. Oh iya, dia subscribe gitu sistemnya langganan gitu kan. Oke. Saya pertimbangin ya Ustadz ya. Iya, bisa kan, dan gak harus lo yang turun tangan kan. Lu bisa ngelatih orang kan untuk bikin kan gitu. Cina banget ya. Apalagi selain maksudnya enggak diajak masuk Islam doang, langsung diajak bisnis ya. Terima kasih idenya Ko Felix karena saya manggilnya aku kan ide bisnis tadi. Iya benar. Kalau ilmu baru Ustadz. Benar. Kak, obat kuat juga kok.
Aduh. Iya, berarti gym, lalu kemudian stand up, terus apa lagi? Enggak sih Tat, ini kalau dia minta tutor keislamannya tadi, yang ketiga nih, circle Tat kayaknya Tat. Iya benar, starter pack-nya yang ketiga, circle. Oh iya, karena orang nggak termasuk istri itu kan circle, terdekat nantinya. Lu kayaknya kalau seandainya sebelumnya belum punya circle yang mendalami Islam, sering-sering join sini deh. Iya, main-main sini aja sering. Makanya kan pasti sering kesini abis ini. Iya, guru. Iya, di kita ada ahli K-pop ada. Ahli main game dia. Dia dakwanya di Steam dia. Steam. Nice. Lu tahu Steam itu? Tahu. Sehat loh di Steam itu. Enggak di fry, enggak digoreng, di Steam. Sehat. Iya, gue baru tahu kemarin ada yang namanya Steam. Aplikasi Steam kan, Steam buat main Dota gitu-gitu. Iya. Gara-gara dia aku jadi pengen main Final Fantasy lagi aku. Ustadz mainnya RPG banget tuh. Iya, RPG dia. Aku tanya dia, cuma aku lihat dijual 57.000, lumayan tuh. Masa sih Final Fantasy yang berapa? Yang lama. Oh yang lama ya, yang lama. Kirain yang baru. Iya. Gitu ya. Ada gak cara gratis sih? Saya main juga itu Ustadz. Main juga itu FF7 main. Tapi berapa hari baru tamat itu. Oh itu mah cukup 25 jam kali. Iya 25 jam. Tapi kan mainnya setelah 1 jam. 25 hari. Kan orang Cina dibatasin ya main PS-nya. Iya benar. Kelihatan duitnya ya kalau kamu punya PS ya. Iya dimarahin mama. Sticknya disimpan ya. Sticknya disimpan mama. Bagus itu. Tapi bener. Gak mungkin orang ketertarikan buat masuk Islam kalau circle-nya bukan Islam. Betul. Circle saya 90% Islam. Iya, tapi ini maksudnya Islam yang orang pondoknya, yang Mas Otom, berbagi enggak? Lu main apa berarti sekarang? Apa? Lu main apa? Saya main game. Iya. Saya main game yang bisa. Saya bisa main game yang bisa saya pakai buat kardio. Clash Royale. Jadi main Clash Royale tahu enggak, Ustaz? Clash Royale di handphone. Ada dulu Clash of Clans namanya. Jeng. Ya, terus gimana cara kardionya? Ya, kan mainnya kartu Ustadz kayak kartu gini. Saya sambil treadmill gini. Sambil take step. Ini Ustadz saya cekin aplikasi saya jalan ya. Nih aplikasi saya jalan tiap hari nih. Karena kebetulan lagi cutting nih. Iya. Cutting itu ngurusin badan nurin berat. Iya. Nah, ini. Sambil treadmill. Iya, ini udah 15.000. 17.000. Yang kemarin kan enggak sempat 7.400. Nah, ini hari ini 400. Ini paling pulang saya target 7.500 lah minim. Itu pas puasa antum? Pas puasa biasanya jalan cuma sekitar 50 menit lah, 5.000 langkah. Pagi. Nah, itu perlu juga tuh pola-pola kayak gitu lu. Iya, kita perlu loh tips and trick itu. Menurutku keren. Aku privilege Ustadz, privilege gak kena outdoor. Jadi misalnya habis kardio, ya udah di indoor gini kena AC gitu-gitu. Jadi mungkin bisa daya resistance-nya lebih tinggi daripada yang outdoor kan. Tapi nggak ada game-game yang lain gitu, lu nggak main PES gitu, nggak main? Enggak. Susah sama Mobile Legends sih udah. Main Ayo Dance di treadmill susah. Bro, Mobile Legends mau main dia. Mobile Legends. Wah, saya pro player. Rank Mas apa? Rank sampai sekarang kan baru reset Legend sekarang. Legend. Wah, resetnya Legend, aku resetnya Epic kan? Iya, Epic. Nanti kita kenalin sama teman-teman gua pro player. Terlalu berat tuh, tapi boleh deh. Iya. Bantu gendong ya, Temen gua cindu-cindu soalnya. Kita lagi mau bikin liga kemarin. Konsepnya gini, konsepnya adalah aku digendong sama pro player tapi nahan misuh, bisa nggak? Iya. Ustadz Felix jadi junglernya, main sama RRQ sama EVOS. Ya ini. Yang ini. Ketuanya di tim itu Ketua. Maksudnya dia tuh yang Ustadz Felix suruh yang ngambil buff aja. Sepak bola tuh kaptennya. Kapten, boleh aku mau. Ustadz Felix suruh yang ngambil buff aja. Iya, jungler ngambil buff. Aku belum pernah main harus ML. adu retribution sama sekali. Iya suruh ngambil retribution. Nah jadi nanti gitu konsepnya. Ada nanti Ustadz di satu tempat, nanti digendongin sama pemain-pemain pro. Nanti lu digendongin sama pemain pro. Nanti kita bunuh-bunuhan. Wah yang menang aku lah, Ustadz Felix gak pernah main. Jangan salah, yang gendong aku pro player. Nah, tapi aku mainnya juga sama pro player kan. Pro player. Iya, tapi gak boleh misuh. Gak boleh misuh. Nah contoh misal, dasar Ustadz Felix. Aduh gak jadi lagi, gak enak kan. Mau misuh Ustadz itu. Kita lihat bisa bertahan berapa lama pro player tanpa misu ya. Dua turtle lah, habis itu keluar semua itu. Iya, karena tadi circle tadi kita juga bukan cuma circle belajar aja, tapi ada circle mainnya. Asik. Ada kalau lu nanti mau apa? Ada gymnya juga di sini saya lihat. Ada gym. Lu mau norai bang bisa. Keren. Kita lengkap bro. Iya nanti aku ajarin lah nyanyi ya. Ya, jago saya kalau nyanyi. Salah tempat, salah.
Jago saya kalau jadi. Tahu nggak dia tuh ya keluar masuk Islam tuh karena nggak ada kontribusi di gereja dulu. Definisi manusia, setiap manusia ada kekurangan ya ini. Iya. Kekurangannya suaranya nih. Jadi aku pas di gereja dulu tahu nggak ngambilin kerencengan itu loh. Iya. Yang bel-bel itu. Itu aja nggak boleh pegang lagi setelah aku pegang. Iya, tangannya aja fales ya. Tangannya aja fales apalagi mulutnya ya. Kerencengan ini tidak merdu suaranya dipegang Felix. Jadi pas dipegang orang kan nyala. Pasti kan kenapa jadi gak nyala gitu kan Iya, ya. suaranya tuh langsung gak boleh aku. Orang-orang biasanya ngericing-ngericing, ayo tangannya gerak gini. Udah Felix jangan gerak. Di tangan. Benar. Di tangan. Jadi kita lengkap. Korea ada, game apa lagi kita? Banyak yang serius ada. Serius ada. Dosen Kalo, gitu. Ada juga. Ada dosen. Pembahasannya teori-teori mulu. Cuma lucu. Mas Husen namanya. Ya, ada juga yang lari. Ada yang lari? Ada. Hawariun. Sudah FM dia. Ya. Ketambahan yang ini yang nge-gym. Aku yang nge-gym. Nah, nge-gym. Gym kita juga ada PT bersertifikasi. Oh, ada juga? Ada. Yang abal-abal berarti aku. Nah, enggak apa-apa. Nanti bisa berdua. Dia kalistenik dia. Oh, dia kalistenik? Iya, dia kalistenik PT-nya. Nanti bisa sama lu bisa collaborate gitu. Itu circle penting tuh, starter pack. Makanya itu. Jadi kalau bisa circle-nya ke depannya join kita lah. Nonton anim bisa. Aku anime sejati. Nah, aku otaku sejati. Salaman dulu. Terima kasih. Kalau One Piece lu pilih mana? One Piece. Oh, One Piece kebetulan saya enggak nonton One Piece. Oh enggak, Naruto. Tapi Naruto nonton. Tapi Boruto Nah, kalau Naruto lu siapa? Sakura. Naruto saya. Ceweknya atau apanya nih? Terserah. Cowoknya lah. Kalau mau jadi Naruto karakternya siapa? Ya, karakter siapa? Cewek enggak apa-apa. Kalau Naruto ya, Itachi. Lu Itachi. Serem dong lu. Itachi tapi keren. Hero banget. Iya, tapi kan dia bunuh orang banyak. Tapi dia sayang adiknya banget. Iya benar. Nah, adik lu siapa? Adikku. Adikku. Dia bunuh mamanya loh. Katanya sayang mama banget Itachi. Kalau ibadah. Iya benar juga ya. Aku lebih tepatnya mikir apa yang gak mainstream. Itachi tuh dia rela berkorban tuh tujuan yang lebih besar. Iya. Ya, for the greater good. Nah, jadi walaupun dibenci yang penting dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Iya. Nah, kalau aku siapa coba tebak? Di Naruto. Ustadz Felix. Ya. Jiraiya. Salah. Jiraiya mati juga. Ini referensinya mati mulu di orang ini. Aku juga aku seneng yang mati sih karena di One Piece aku ace. Aku seneng yang mati. Oh, ace. Tapi aku kalau di Naruto bukan Jiraiya aku. Siapa? Aku Kamabunta. Aku Shikamaru. Oh, Shikamaru. Enggak, aku malas. Malas. Shikamaru. Aku malas bersosialisasi. Aku malas perang kayak gitu-gitu. Kalau aku nih deh, Sora tahu Sora enggak? Sora mana? Yang itu. Fillernya Naruto. Ada filler Naruto. Iya, aku inget. Oh, ada. Filler Naruto yang lagunya Bluebird. Iya, benar. Kayaknya tahu deh aku. Aku turun berat dari 104 sampai ke 69 selain nonton Om Deddy Intermittent Fasting karena anime. Anime apa? Hajime no Ippo. Hajime. Aku nonton. Aku baca manganya. Makanya kan dietku awal-awal toksik, gak makan 7 hari pernah aku minum air doang. Ngikutin ini seniornya Ippo. Sampai dia ngelihat air terus rasa kayak berhalusinasi gitu. Itu benar kayak gitu ya? Enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Lu jangan-jangan nonton One Punch Man 100 push up lari terus. Itu pernah juga. Tapi menurutku ada yang pernah bahas salah satu manga atau anime yang memang worst di dunia nyata itu Hajime no Ippo. Hajime no Ippo worst. Selain daripada Kenji. Kalau komik. Iya. 8 mata angin, Hakyokuken. Iya. Jadi itu yang paling pengaruh juga Hajime no Ippo. Itu teknik-tekniknya legit itu, bro. Itulah yang membuat karena menurutku dulu kan waktu SMA kan aku cupu juga. Jadi ini relate. Dan lu pendek ya? Iya. Jadi lu boxing enggak? Enggak. Harusnya lu boxing lu. Tapi aku gak sependek Ippo. Ippo kan pendek banget. Iya sih. Ippo 160 cm. Bener. Itulah yang membuat dia akhirnya tertarik masuk Islam, guys. Ya itu gymnya mas. Kalau Ippo gymnya mas. Bukan dari awal aja sudah haji ya. Ippo gak dijelasin mas. Agamanya apa mas. Salah itu. Misleading gitu. Dijelasin. Enggak bacaan lu sudah. Wah gua pengen jadi haji lah gitu. Kalau kesimpulannya bener. Main masuk kitab karena itu bukan manganya dong. Kan ada hajinya. Hajime no Ippo katanya. Oh hajinya. Ya Allah. Sorry. Mau jadi Pak Haji dia. Iya Hajime no Ippo. Oke guys, ini kita udah mau sholat Jumat. Udah mau sholat Jumat? Iya itu udah ngode-ngode dari tadi. Oh jam berapa nih? Iya bentar lagi udah 15 Saya menit berarti lagi. habis lebaran sering-sering main di sini ya. Oh iya. Sering-sering. Lebaran kumpul sini lah. Lebaran kan silaturahim. orang tua dulu. Iya dia ke Bandung dulu, Surabaya. Aku juga mesti pergi ke Turki dulu. Iya, habis Ustadz pulang dari Turki deh. 13 aku pulang ke Turki, kita langsung main. Oke siap, 13 aku kesini lagi ya. Ya insya Allah. Sor catat jadwal Sor. Nanti aku kabari ya. Lu kalau sering kesini gua nge-gym dah serius. Ayo. Dia perlu lu perbaikin pola hidupnya. Ayo. Biar gua strong. Ayo. Biar chopper jadi chopper yang gede gua. Iya,
Nice. Nice. Tutup ini podcast. Oke, makasih semuanya ya. Steven. Makasih Ustaz Felix. Terima kasih Mas Sisko. Good to have you here. Seneng banget kita dapat saudara baru yang berkualitas banget dan semoga bisa dan akhirnya aku tidak cindu sendirian lagi. Nice. Alhamdulillah. Gua nih pribumi sendiri. Makasih. Dadah teman sekalian. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.